Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel TSC Official. Channel TSC Official ini bertujuan untuk memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang hukum. Jangan lupa para masyarakat Indonesia yang tetap semangat, tetap sehat, like dan subscribe channel TSC Official ini supaya masyarakat tahu channel TSC Official ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Masyarakat Indonesia yang selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu pandangan atau pendapat tentang pembunuh begal yang menjadi tersangka. Ini judul ini, kasus ini viral di dalam masyarakat pada saat ini. Masyarakat Indonesia yang tetap sehat dan tetap semangat, pada kasus pembunuh begal menjadi tersangka karena membunuh begal, karena tersangka ini mempertahankan harta kekayaan dengan adanya ancaman goncangan jiwa yang luar biasa dari begal. Akhirnya yang mempunyai harta tersebut mempertahankan diri dengan melakukan pembelaan diri. Sebelum jauh membahas tentang arti atau pasal atau peraturan tentang pembelaan ini, saya akan mengkasih informasikan arti dari begal. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan motor dengan senjata tajam. Begal yaitu tindakan yang mengambil secara paksa harta benda orang lain yang tindakannya tersebut terjadi di jalan raya. Ini arti dari begal. Nah, perlu digarisbawahi, arti begal ini adalah merampok, merampas, mencuri harta orang lain dengan membawa kendaraan dan senjata tajam secara paksa di jalan raya. Jelas sekali bahwa para begal ini sudah melanggar tindak pidana, yaitu ada perampasan, ada perampokan, ya, ada pencurian harta orang lain dengan memakai senjata tajam. Ya, ini jelas bahwa begal sudah melanggar tindak pidana. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang membela diri untuk mempertahankan harta kekayaannya karena ada serangan dari begal, dan begal meninggal karena dibunuh oleh yang membela diri tersebut. Di dalam pasal 1 KUHP asas legalitas dikatakan yang dikatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Ini ayat 1. Ayat 2, bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa ditetapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Artinya yang paling menguntungkannya jika seperti asas legalitas ini artinya tindak pidana karena adanya suatu perundang-undangan yang berlaku.
Nah, di dalam pasal 1 KUHP saya bisa mengambil kesimpulan secara pribadi. Di pasal 1 ini ada 3 kesimpulan menurut saya. 1, tidak ada hukuman jika tidak ada undang-undang. Yang kedua, tidak ada hukuman jika tak ada kejahatan. 3, tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Nah, ini 3 kesimpulan menurut saya yang saya ambil di dalam pasal 1. Tidak ada kejahatan yang nggak ada undang-undangnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika seseorang mempertahankan harta kekayaan, baik harta pribadi maupun harta orang lain untuk membela diri? Di dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan. Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi tentang pembelaan diri luar biasa, berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah, pasal 49 KUHP ayat 1 atau ayat 2 jelas sekali bahwa jika ada seseorang untuk mempertahankan harta kekayaan dan membela diri karena ada serangan dan ancaman dari pihak lain, atau yang bisa dikatakan kasus begal, karena pembelaan diri dan mempertahankan harta kekayaan ada ancaman, ada serangan, ada kegoncangan jiwa yang luar biasa dari pihak lawan atau pihak begal. Nah, di sini pada pasal 49 ayat 2 sudah jelas jika itu terjadi pembelaan, maka yang membunuh begal tidak dapat dipidana. Di dalam buku R. Susilo mengatakan pembelaan diri itu harus memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat. Apakah syarat-syarat itu? Di dalam bukunya dikatakan jika ada seseorang membela diri untuk mempertahankan harta kekayaannya, baik harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan orang lain, syaratnya harus ada ancaman serangan dari pihak lawan. Dan pihak lawan mengancam jiwanya, mengancam tubuhnya, maka diperlukan pembelaan diri dan akhirnya si begal meninggal. Nah, ini seharusnya para penegak hukum menelusuri, meneliti, ya, mencermati kasus-kasus tentang begal ini, dan akhirnya begal meninggal akibat dibunuh oleh orang yang membela diri. Nah, ini yang sangat ironis bagi saya pribadi. Sudah jelas di pasal 49 ayat 2 KUHP dan asas legalitas juga berlaku, maka saya kira menurut hemat saya yang membunuh begal ada ancaman terus membela diri dan begal meninggal, ini harus ditelusuri dengan teliti agar tidak ada tumpang tindih atau pilih kasih, ataupun tidak bisa menerapkan rasa keadilan, tidak bisa menerapkan peraturan positif, hukum positif di Indonesia. Karena gini, sebagai contoh, ada kasus begal yang dibunuh oleh membela diri yang mempertahankan harta kekayaan di Polda Lampung. Malahan tersangka ini sama Polda Lampung diberi penghargaan. Alasannya apa?
alasannya berani melakukan tindak pidana. Dan disinkronkan dengan kasus yang kemarin lagi viral yang sekarang, orang yang membela diri mempertahankan harta kekayaannya malah menjadi tersangka, alasannya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Disinilah yang perlu saya kira adanya benang merah, ya, benang merah. Apakah orang yang melakukan pembelaan diri sudah ada serangan, ancaman dari pihak begal? Kalau misalnya orang yang membela diri untuk mempertahankan kekayaannya memenuhi syarat adanya serangan, adanya ancaman dari begal, maka pasal 49 KUHP inilah yang berlaku. Tetapi jika orang yang melakukan pembelaan diri untuk mempertahankan harta kekayaannya tanpa memenuhi syarat adanya ancaman, adanya serangan, terus dia melakukan pembunuhan, maka harus diterapkan pasal pembunuhan. Ini yang perlu bisa membedakan apakah memenuhi unsur-unsur itu atau tidak. Nah, saya mengutip pendapat dari dosen saya, yaitu pendapat Profesor Barda Nawawi Arif SH, dosen Undip dan dosen Universitas Semarang. Beliau mengatakan sebagai berikut: secara teoretik asas legalitas itu ada dua, yaitu asas untuk menyatakan suatu perbuatan itu delik atau bukan, dan ada asas legalitas yang negatif, yang artinya walaupun suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang, tetapi perbuatan itu secara substantif tidak bersifat melawan hukum. Artinya walaupun ada rumusan undang-undang, orang yang melakukan pembelaan diri ini perlu diteliti, perlu dicermati apakah perbuatan melawan hukum itu melanggar delik atau bukan. Artinya perlu adanya penelitian, perlu adanya olah TKP, perlu adanya menelusuri apakah orang yang membunuh begal pembelaan diri untuk mempertahankan harta kekayaannya memenuhi syarat-syarat apa yang dikatakan di dalam buku asusila, maka diterapkan pasal 49 bahwa tersangka membunuh begal tidak dapat dipidana, kecuali tersangka membunuh begal ini tidak memenuhi syarat-syarat yang apa yang saya jelaskan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pandangan saya mengenai tersangka pembunuh begal. Pembunuh begal menjadi tersangka, ini pandangan atau hemat saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe channel TSI Official ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.